sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian. Tiada mentari, bagai malam yang gelap. Tiada tempat untuk berlabuh. Ya, Yos. Baru berapa nih? Baru 4 orang. Udah banyak. Nah, ini sudah diingatkan sih. Surat juga kan Bu Lina juga udah ngasih tahu saya absen. Ada Pak Rektor, Bu Umi, Bu Untari, Ibu Rita, Ibu Sri, Ibu Peti, Pak Adam, Ibu Lina, Profesor Albertin, Pak Rusdi Yusuf, Ibu Lina Ertiana, Pak Sukari. Udah banyak lumayan, alhamdulillah nih. Udah 30 orang. Siap. 30 orang itu yang 32 sekarang. Oh iya, siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pak Gatot, Assalamualaikum. Rehan sudah masuk juga, Pak Adam. Muntaz, para diba sudah masuk. Lina, Ardi, Utami, Pak Gatot, Amlat Batin, Pak Gatot, Pak Gus, Gusur. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Salam. Ini Hadir, Pak Pak. Ayub juga udah Waalaikumsalam. masuk. Pak Sukardi, Pak Jatmiko udah masuk juga. Bu Yus. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat ya, Pak Ustadz? Alhamdulillah. Di rumah Pak Rektor, saja. sehat, Pak Rektor? Siap. Raihan, siap. Alhamdulillah, sehat. Pak Irianto Basri, siap. Pak Agus Salim, bagaimana kabar? Sehat? Alhamdulillah, di rumah terus sehat, Pak. Iya, sama. Saya juga di rumah. Ini videonya belum saya hidupin nih. Maaf. Assalamualaikum, Pak Rektor. Waalaikumsalam. Sehat, Pak Rektor? Alhamdulillah, semua kita harapkan semua, kita doakan semua sehat. Sivitas Akademika Unsada sehat. Bagus. Amin. Enggak bagus. Amin, amin. Assalamualaikum, Pak Yos. Waalaikumsalam, Pak Dokter. Videonya belum hidup nih, Pak Dokter nih. Iya, belum. Ini masih dicari nih. Oh gitu nih. Diumpetin Pak Yos ini kali ya. Pak Dekan. Pak Dekan Ekonomi. Alhamdulillah bisa masuk. Pak Jatmiko dari Toyota. Alhamdulillah sudah masuk. Pak Heri. Bu Peti. Pak Ustadz Ardi. Alhamdulillah. Pak Warik 1. Narihan. Alhamdulillah. Ibu Warik 3 mana? Ibu Warik 3. Ibu Warik 3 ini belum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Assalamualaikum, Sudah Pak WR1. Udah Pak Ismaji belum ya? orang, Pak. Pak Ini Pak Ismaji Ismaji belum nih, Pak Ismaji. Belum. Saya udah WA. Saya sudah WA. Pak Ismaji ada masalah kali.
Belum menyambung. Kemarin cucunya mau dampingin katanya sih kabarnya. Cucunya kan ahli gini. Udah ditelepon tapi Pak. Telepon udah kemarin sama tadi. Saya tawarin apakah perlu tutorial. Oh, udah ada cucu saya katanya. Barusan saya WA juga. Kalau Pak Deki sakit ya? Oh. Terus Ya. Pak ini Deki juga sakit. berkenan tuh, Pak Dodi, Pak Ketua Pengawas. Bagus, alhamdulillah. Ibu Mei masuk. Bu Undari, Bu Umi, Pak Heri, Pak Kardi videonya mana ya Pak Kardi? Kurang terang. Ini semuanya bagus nih. Pak Haji Ardi agak gelap dikit. Enggak bagus. Belum masuk lagi malah. Masuk bagus. Ya. Pak Ustadz Rusdi. Assalamualaikum. Udah nyambung Pak Is. Ini udah mulai nyambung nih, sudah ada hampir 40-nya. Di klik aja tuh yang apa? Ini yang dosen, para dosen aja. Dosen dan karyawan, ya. Ya. Ini tadi sudah sekitar 40-an, Pak. Jam 1 sekarang mulainya. Pak. 48. Ya. 48. Sudah 48, Pak, hampir 50. Mas Maji, kalau sulit langsung dari HP aja, di linknya. Udah tak WA barusan. Bisa dari HP, Pak, langsung. Suaranya hilang ya? Oh, pakai laptop ya, sama saya juga pakai laptop nih. Pak, saya pakai punya suami saya nih Pak, namanya Srianto. Oh, Bu Endang. Ya, Sirianto. Assalamualaikum Bu Pak, Haja. mau saya pakai laptop suami saya nih. Oh iya, nggak apa-apa. Hadir ya Pak. Ya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Endang. Dari yayasannya Pak Dodi katanya, tapi belum nyambung juga Pak Dodi ini. Lina. Pak Dodi belum ya? Ibu. Nggak tahu kemarin tuh Pak Rektor yang minta mengundang semuanya itu. Bu Lina, Ya Pak. yang lain di yayasan siapa aja yang diundang? Mbak Umi Pak yang undang. Oh, Mbak Umi. Saya ini Pak Dodi udah terima kok undangannya. Oh, ada Pak Dodi komunikasi katanya saya. sudah. Sudah terima. Ibu Gun udah masuk, Pak Rektor. Pak Dodi yang akan memberitahukan kan. Oh, jadi bukan ini. Pak Husni juga masuk kan ya? Iya. Jadi kita beritahu secara ini baik. Jadi undangannya ke WA Pak Dodi, maupun- katanya Pak Dodi yang akan memberitahu ke Ibu Gun katanya, menurut Pak Rektor. Iya. Kita udah saya udah komunikasi dengan Pak Ais juga soal itu. Pak Ais sudah ya Pak Ais? Ya, Pak Is sudah saya bicara dengan Pak Is, tapi ini acara mendadak banget ini. Jadi memang apalagi tadinya maunya hari Lebarannya itu, waduh saya bilang nggak bisa. Ini diundur sampai Lebaran. Ya, semoga. Ya, cuma acara ini aja, jadi tausiah aja.
Saya Pak, kebetulan saya diminta. Saya yang diminta untuk memberikan tausiah. Jadi nggak usah jauh, nggak susah katanya lah, ada Pak Salim aja lah katanya. Ya siap, saya bilang. Prof. Rahedi, sama siap. Besok gajian kan Pak? Siang Pak Nun. Siang Pak Dekan. Siang Pak Rektor. Pak Rahedi, Pak Arya, Pak Sukri sudah, Bu Yus sudah. Assalamualaikum. Kata, Pak Bu Depri, gitu. Pusaka, Pak. Yang di sini Rahedi. coba tolong Pak yang lainnya Pak Heri, dari yayasan siapa aja yang udah masuk? Profesor Kamarudin belum masuk nih Pak Heri. Enggak, Pak Heri, dari yayasan Pak Yos. Oh, yayasan dia dimonitor sama Pak Heri, Kak. Di layarnya terbatas di saya, Pak. Biar Pak Heri yang lihat. Coba tanyain dulu Pak Heri siapa saja. Pak ini Bu Pani Bu Pani baru masuk. Oh, Bu Pani baru masuk. Bu Pani baru masuk. Pak Dodi sudah belum? Pak Dodi belum ada tadi yang namanya Pak Dodi, Pak. Apa pakai nama ini, nama lain? Kayak Bu Endang. Saya juga nggak tahu. Yang undangnya Bu Umi nih. Bisa jadi pakai HP. Ya, bisa kelihatan Pak nanti Pak. Kalau sudah join, nanti mungkin Bu Umi suruh minta untuk mengkomunikasikan lagi dengan Pak Dodi. Ya, iya, karena Pak Dekinya mungkin nggak bisa, ya. Iya, Pak Deki masih sakit kayaknya. Betul. Ini Bu Fani sudah masuk. Fani sudah. Pak Dani belum ada ya? Udah. Pak Dani udah. Pak Dani udah tadi. Oh, udah. Pak Dani, Dian Rahim sudah masuk. Pak Syarif sudah. Pak Ayom sudah. Eri Suherman juga sudah. Jumlah total ada ya infonya? Ada di Pak, ya tadi di Pesol. 50 peserta. Sudah 50 lebih nih. 50 ya? Ya. Nanti jam 5 menit lagi? Ya. Pak Yos, 5 menit lagi? Nanti ya, 5 menit lagi. 5 menit lagi. Betul ya. Tapi nanti mohon ini Pak Faiz belum muncul di monitor. Ya Pak, kita ini dulu Pak. Saya monitor terus Pak. Mudah-mudahan. Dihubungin aja Pak Heri, dihubungin aja. Ya, siap. Ya. Oke, yuk, maka. Assalamualaikum. Yang tim kids sekali Pak ya? Heri. Ya. Yang yayasan ini ada beberapa nama yang saya nggak kenal ini, ada Kin Kids, ada Yoza Hasbi. Yoza Hasbi. Iya Pak, siapa tuh Pak? Diizinkan aja Pak, mungkin dari yayasan paling Izinkan berapa aja orang? lah, mungkin dari yayasan lah. Izinkan aja dulu ya. Mungkin pakai nomor telepon itu. Iya, takutnya begitu. Ya, yang lain mungkin. Pakai nama ini, nama. Coba barangkali nanti muncul gambarnya dia. Yoja staf di teknik. Oh, Yoza teknik. Ya. Sudah 60. Yoza di teknik. Ya, jalan nanti kalau udah waktunya Pak Ismaji mau join juga katanya udah. Nggak ada yang bantu. Yuk. Sudah ada ya? Sudah didampingin cucunya, Pak Is? Beliau sudah tadi udah bilangnya sudah ada yang bantu. Oke, sip. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam. Wah. Mudah-mudahan sehat semuanya. Alhamdulillah. Pak Eri. Yo. Apa kabar Pak? Ya, sehat Pak Heri.
Alhamdulillah, Pak. Lama tidak jumpa nih, sudah Iya. berakar semua. Jumpa kita lewat virtual. Allah. Sehat, Pak? Posisi di mana, Pak Heri? Saya di Kenari, Pak, Jakarta Pusat. Oh, dekat Salemba ya? Iya, Kemensos Salemba. situ. Daerah merah juga, Pak. Ya, merah. Tadi malam ada lagi yang dibawa itu. Oh gitu, merah cabai di situ. Merah cabai. Ke Salemba Tengah ya, Pak Heri? Enggak, saya di itunya di Kenarinya, Pak. Kenarinya ya, persis Nah, sebelah kiri ya. toko-toko listrik itu. Fakultas UI. Gunadarma. Gunadarma. Iya, Pak. Bu Lina. Iya, Pak. Bu Lin, Ya, udah Pak. nambah mahasiswanya Bu Lin? Aduh, ini silaturahmi, Pak. Gelombang ketiga. Tidak ada laporan. Bu Endang, sehat? Ya Pak, Alhamdulillah sehat Pak. Tapi putrinya pasti di rumah sakit nih kan? Oh, Putra Bertugas. Pak, Putra. Putranya. Ya, di RSUD Bali Pak. Oh, di Denpasar? Ya, di Denpasar kemarin berangkat tanggal 18. Barusan saya konferensi dengan Pak Gubernur Bali untuk new norm apa gitu. Jadi nggak bisa pulang ya? Iya, ditugaskan di sana, dapat di RSUD Bali. Kan nomor berapa tuh, Bendang? Nomor 1 ya? Putranya yang nomor 1 ya? Ya, yang Trisakti, yang Oh, yang Trisakti itu. yang FK Ya. Trisakti itu. Berarti berangkatnya pada saat COVID ya, Bu Endang? Ya, tanggal 18 kemarin. Karena memang ditugaskannya mulainya tanggal 20 di RSUD-nya. Mudah-mudahan sehat lah. Iya, amin. Mohon doanya. Ya, selamat Bu Endang punya dokter di rumah. Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah pukul 13 tepat. Dimulai aja saya kira. Ya, siap. Pak Rektor, Pak Is bagaimana? Bisa dimonitor Pak Is? Apakah sudah bisa bergabung? Pak Is belum muncul ya videonya. Belum, Pak. Pasti mengikuti. Belum ada videonya. Bu, oh, Pak Rojak sudah, Bu Umi udah. Pak Rozak Toyota. Toyota. Sudah barangkali ya. Saya belum tahu juga sih, nggak monitor terus. Ya, Pak Heri, Pak Is sudah muncul? Belum ada, Pak. Prop kamar ini ada baru muncul, prop kamar. Prof kamar. Bisa geser 5 menit juga nggak apa-apalah Pak Heri. Geser Pak ya, nggak apa-apa. Baik. Ya. Yang penting dibuka dulu, terus ditunda 5 menit. Buka sidang DPR aja Pak. Nanti ada skorsing. Nggak lucu lah udah. Ya. Biarin aja gini, nunggu 5 menit. Sambil menunggu. Jangan sampai nanti ini aja. Bisa mengisi polling dulu Pak. Ya boleh. Sudah hadir, silakan polling sebagai tanda kehadiran kita. Pollingnya sama aja nih. Beda Pak. Pak Heri. Beda dikit Pak. Dari yang kemarin beda dikit Pak. Oh ini ada Pak Eko baru masuk. Pak Ismaji. Pak Ismaji udah Pak? Udah ya, oke, sip. Pak Ismaji udah masuk. Oke. Ya. Ya. Dapat dospres, Pak ya? Pak Is, selamat datang Pak Is. Pak Heri. Pak Heri. Ya Pak. Yang isi duluan dapat door prize kan? Iya. Jadi saya duluan ya? Nah, Pak Is, selamat datang. 10 pertama. Door prize-nya buat saya dong.
Oh, iya. Gimana Pak Moderator, bisa kita mulai? Ya, siap. Siap. Dulu, Silakan. saya sebentar, saya mau 5 menit mau minum dulu, boleh ya? Oh iya, Pak. Boleh. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sekalian sivitas Universitas Waalaikumsalam Persada. Izinkan saya Herianto sebagai host pada kegiatan kita kali ini akan mengendalikan secara teknis pelaksanaan halal bihalal yang akan kita laksanakan secara daring. Pertama sekali saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamikum minal aidin wal faizin. Semoga acara yang akan kita laksanakan ini dapat menjadi pengobat kerinduan kita secara fisik dan bisa bernilai silaturahim yang akan mempersatukan hati-hati kita kembali untuk bekerja mencerdaskan anak bangsa, atau secara umum pekerjaan kita adalah memajukan peradaban kemanusiaan di negara kita NKRI. Baik, selanjutnya waktu dan corong mic saya serahkan kepada moderator kita yang sudah sangat tidak asing lagi, Bapak Ustadz Yos Sudarso. Silakan Pak Yos Suparjo. Mic-nya dihidupkan, Pak. Serta jajaran yang kami hormati Bapak Pengurus Yayasan Melati Sakura, alhamdulillah beliau bisa hadir. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen, karyawan Universitas Dharma Persada. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam semesta yang telah memberikan anugerah kepada kita panjang umur dan sehat sehingga pada siang hari ini kita dapat mengikuti acara halal bihalal virtual Unsada Rabu 27 Mei 2020. Bapak Ibu para tamu undangan yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kemudian yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan Bapak Rektor Universitas Dharma Persada. Yang keempat, sambutan dari Badan Pengurus Yayasan Melati Sakura. Dan yang kelima, acara inti yaitu tausiah hikmah Ramadan dan Idul Fitri yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Kiai Haji Agus Salim Dasuki Empeng, Wakil Rektor 2 Universitas Dharma Persada. Berikutnya adalah ucapan selamat Idul Fitri, nanti akan kami pandu dimulai dari Bapak Rektor sampai dengan para dekan fakultas. Kemudian diakhiri dengan foto bersama. Baik Bapak Ibu sekalian, para tamu undangan yang kami hormati, untuk menyingkat waktu, sebelum pembacaan ayat suci Al-Quran, marilah kita bersama-sama membaca suratul Fatihah terlebih dahulu, yang kita khususkan untuk para pendiri Universitas Dharma Persada, sesepuh Universitas Dharma Persada yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat yang terbaik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada para pendiri yang masih ada, mudah-mudahan Allah memberikan panjang umur dan sehat walafiat. Hadisnya wa kulniyatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirobbilalamin. Tapi nggak tahu apa bisa masuk sana. Iya, karena wudhu iya. Dari SPS nggak ada Pak Eri. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami mohon untuk tenang sejenak. Kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda kita,
mahasiswa Fakultas Teknik, Saudara Muhammad Raihan, yaitu beasiswa dari Hifdzul Quran 10 juz. Kepada agenda kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وجنة عرضها السماوات والأرض للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Berinfak baik di waktu lapang maupun waktu sempit. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi dirinya sendiri, mereka langsung mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Maka balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka, dan surga-surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Allah bagi segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih. Kami sampaikan bahwa
Ananda Raihan adalah salah satu mahasiswa penerima program beasiswa Hifdzul Quran 10 juz dari Fakultas Teknik jurusan FI. Terima kasih, Narhan. Baik Bapak Ibu para tamu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Rektor Universitas Dharma Persada. Kepada yang hormat Bapak Dr. Tri Marjoko, kami persilahkan. Terima kasih, Bapak Layos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Haji. Mungkin belakangan Pak Dudi. Ibu Bapak Wakil Rektor, Bapak Direktur Pasca Sarjana, Bapak Dekan, para Wakil Dekan, para Ketua Program Studi, para Kepala Biro, dan para Ketua Lembaga, para dosen, karyawan, serta hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, sehingga sampai pada hari ini kita masih berada di kampus Unsada, meskipun secara virtual. Ada halal bihalal online tahun 1441 Hijriah atau 27 Mei 2020 dalam keadaan sehat walafiat, dapat bermaaf-maafan dari hati yang paling dalam meskipun tanpa datang secara fisik, tanpa berjabat tangan atau berpelukan seperti biasa. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya atas nama pribadi dan pimpinan usaha memohon maaf sedalam-dalamnya jika selama membina usaha ada yang kurang berkenan di hati para bapak dan ibu semua. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para pejabat struktural, dosen, karyawan, dan terutama para senior dari Yayasan Melati Sakura yang selama ini memberikan arahan dan telah berjasa besar dalam mengembangkan usaha Anda. Dalam beberapa bulan terakhir ini, kehidupan kampus di Indonesia termasuk Unsada baru saja mengalami berbagai kesulitan dalam menghadapi COVID-19 dan PSBB. Barangkali dalam proses tersebut ada gesekan, ada yang menimbulkan kekecewaan. Untuk itu saya mohon dibukakan pintu maaf yang setulus-tulusnya. Namun kita harus yakin semua proses itu semata-mata demi kebaikan Unsada. Pada momen halal bihalal ini, mari kita semua menghilangkan hal yang masih mengganjal di hati kita. Kita sambungkan tali persaudaraan supaya mendapatkan keberkahan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dan nikmat Tuhan terus mengalir kepada kita semua. Mari kita jaga sambungan hubungan silaturahmi dengan sesama dosen, sesama karyawan, dengan para alumni, dengan senior-senior kita, terutama dengan jajaran Yayasan Melati Sakura. Dan tak lupa dalam kesempatan ini mari kita kirim doa kepada para senior Universitas Dharma Persada yang telah mendahului kita. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebuah halal bihalal ini merupakan nikmat yang sangat besar. Karena pada saat inilah momen yang tepat untuk kita semua saling meminta maaf dan memaafkan. Mungkin bila tidak ada acara halal bihalal ini, ada yang sungkan untuk minta maaf, memaafkan. Sebetulnya Idul Fitri dan halal bihalal merupakan momen baik juga untuk menyambung tali persaudaraan ke rumah saudara atau ke rumah teman-teman kita, tetangga kita. Namun karena situasi wabah corona, tali silaturahim dapat dilaksanakan secara sosial media melalui pemanfaatan teknologi. Kehidupan kampus Unsada sejak pertengahan Maret sampai sekarang ini masih dalam suasana darurat, di mana kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dipaksa keadaan untuk melaksanakan secara online dengan segala kesulitan yang dihadapi oleh sivitas akademika.
Kita mengharapkan wabah segera berlalu. Pemerintah telah mengumumkan awal Juni akan dilakukan pelonggaran-pelonggaran PSBB apabila terjadi penurunan jumlah yang terpapar COVID-19. Namun, ada tantangan baru pasca COVID berlalu yang tidak kalah serius, yaitu situasi dan kondisi new normal, kehidupan kenormalan baru, dengan parameter baru dalam kehidupan sosial maupun kegiatan kampus. Dengan menjalin silaturahim saling dukung kuat di antara sivitas Unsada, kita yakin masa-masa sulit COVID-19 dapat kita lalui dan new normal kita atasi dengan baik sesuai harapan. Pada bulan Syawal sekarang ini juga merupakan momen yang baik untuk membangun kembali kebersamaan kita dalam perbedaan. Karena kami yakin justru dengan kebersamaan dan perbedaan itu akan melahirkan warna yang indah dan bisa menjadi energi yang kuat untuk membangun masa depan Unsada menjadi lebih baik dan lebih maju lagi. Indahnya perbedaan itu ibarat taman yang dipenuhi beraneka ragam bunga dengan berbagai warna dan bentuknya. Taman yang penuh aneka bunga akan sangat indah dipandang dibandingkan jikalau taman itu hanya dihiasi dengan satu macam bunga saja. Maka sudah menjadi kewajiban bagi kita semua untuk menjaga dan merawat Taman Unsada agar bisa terus menarik untuk dipandang. Meskipun kita semua sivitas akademika datang dari berbagai suku dan agama. Selama ini kita bersinergi untuk mendasarkan Unsada. Bapak Ibu, hadirin yang saya hormati, mulai hari ini ke depan, Bapak Ibu hadirin para dosen dan karyawan, mari kita berpikir yang lebih luas, berpikir lebih jauh ke depan tentang kemajuan Unsada. Kita harus punya mimpi bahwa nanti Unsada harus menjadi kampus yang diperhitungkan di kancah nasional maupun internasional. Saya yakin jika kita semua kompak dan kita bersatu, maka cita-cita itu pasti akan terwujud. Untuk itu, supaya harapan para stakeholder dapat dicapai maksimal, harapan para mahasiswa, para orang tua masyarakat, para koleha dan mitra usaha yang selama ini telah bekerja sama dengan Unsada, mari kita jaga terus kepercayaan masyarakat terhadap Unsada. Bapak Ibu hadirin dosen karyawan yang saya hormati, pada akhir sambutan ini, mari kita niatkan bekerja di Unsada sebagai lahan untuk beribadah, memberikan manfaat bagi masyarakat luas, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik Unsada, dengan tujuan kita bekerja di Unsada untuk ibadah, maka hasilnya tentu akan lebih tidak terhingga manfaatnya bagi kita maupun para pangku kepentingan. Untuk itu dalam halal bihalal ini, mari kita semua menata niat yang baik dalam bekerja, mari kita membersihkan hati dari segala hal yang negatif. Kita sambut masa depan new normal dengan lebih semangat dan optimis. Mari kita makin mencintai Unsada ini, karena bagaimanapun kampus ini telah memberikan jasa yang sangat besar kepada kita, sivitas akademika. Kita bekerja dengan berdoa bersama demi kemajuan Unsada. Kami sangat yakin dengan kebersamaan dan kerja keras Unsada akan jaya pada tahun mendatang. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa mengabulkan cita-cita kita bersama. Amin. Sekali lagi atas nama jajaran Unsada, mari kita bermaaf-maafan dari hati yang paling dalam setulusnya, meskipun tanpa berjabat tangan secara fisik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rektor yang sudah memberikan sambutan untuk kita semuanya. Baik Bapak Ibu sekalian, merupakan suatu kehormatan pada acara halal bihalal ini. Alhamdulillah Bapak Ismaji dari Badan Pengursan Melatih Sakle, beliau berkenan hadir. Untuk itu kami mohon memberikan sambutan untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ismaji, kami persilahkan. Terhormat pengawas dan pengurus Yayasan Melati Sakura, apabila hadir, saya nggak tahu apakah ada yang hadir enggak. Dari mohon tanya Pak Yos, ada yang hadir nggak? Saya belum lihat dari monitor, Sensei mungkin Pak
Heri kali, karena terbatas di saya ini kelihatannya. Pak Dodi ada? Pak Dodi hadir? Belum lihat sih dari sini. Oke. Jadi yang terhormat Bapak Rektor, para Parek dan seluruh jajaran Universitas Dharma Persada, termasuk juga kayak yang kami hormati, senior kami, Bapak Direktur Pasca Sarjana, yang saya dengar hadir. Pak, selamat siang, salam sejahtera, dan salam sehat selalu. Pertama-tama, perkenalan saya mewakili Ketua Yayasan Warti Sakura yang berhalangan datang. Walaupun sebetulnya sudah saya beritahu juga, namun kelihatannya beliau ada kegiatan lain yang tidak mungkin untuk hadir. Denny. Pertama, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah kepada Bapak Rektor dan seluruh jajarannya. Mohon maaf lahir batin. Salam sehat selalu. Stay healthy, stay safe, and stay at home. Bulan suci Ramadan dan Raya Idul Fitri telah kita lalui dalam suasana prihatin dan dalam suasana di rumah saja. Demikian pula perkuliahan dan hampir seluruh kegiatan usaha dilaksanakan secara daring dan bekerja juga dilaksanakan dari rumah. Unsada di tengah-tengah tantangan perkembangan ke depan dalam menghadapi era 4.0 dan 5.0, kini mau tidak mau, suka tidak suka, bersama komponen dan berbagai sektor usaha, harus pula menghadapi tantangan baru, yaitu virus pandemi yang dampaknya secara global telah kita rasakan bersama. Bila kita melihat perkembangan ini, kita melihat bahwasanya virus ini belum dapat diatasi, karena juga antivirusnya juga belum diketemukan. Sehingga semuanya memperkirakan bahwa dalam waktu dekat tidak mungkin virus corona ini akan bisa dihilangkan. Sehingga mau tidak mau, seperti yang Pak Rektor katakan tadi, kita akan memasuki era baru, era normal yang normal baru. Dan ini tentunya juga mempengaruhi semua kegiatan usaha, di mana semua akan terkontrol oleh protokol daripada COVID-19 ini. Tentunya ini sangat di luar daripada kenormalan kita. Yang biasanya kita bisa ke mall untuk katakanlah dengan keluarga, nah sekarang harus hati-hati, harus pakai masker dan lain-lain. Apalagi mungkin untuk saya dan Pak Rektor mungkin ya, Pak Rektor, saya, atau Pak Wakil Rektor 1-2, kalau ke mall mungkin udah nggak boleh lagi. Jadi harus ditanya umurnya berapa. Jadi kalau umurnya di atas 60, ya boleh masuk. Kecuali saya bikin KTP baru. Mungkin bisa dimudahin, tapi saya rasa nggak bisa juga ya. Ya Pak Yos, nggak bisa saya dimudahin umur, nggak bisa. Jadi semua itu mempengaruhi kehidupan kita semuanya ke depan. Yang tidak normal dan mungkin juga tidak mengenakan juga dari segi kebebasan. Tapi ya itu harus kita hadapi bersama. Apalagi kita lihat perkembangan akhir ini, kita melihat bahwa virus ini belum dapat diatasi, sehingga kelihatannya pemerintah akan terpaksa membuka sebagian kegiatan ekonomi dengan mengikuti protokol-protokol yang ketat. Nah, selain daripada kegiatan ekonomi, pasti berikutnya adalah kegiatan akademi, kegiatan persekolahan. Tapi ini pun tidak mudah, tentunya harus melalui protokol-protokol juga yang ketat. Apalagi ini menyangkut kerumunan banyak, kerumunan mahasiswa, kerumunan... Bisa kedengaran nih Pak Yos, saya. Dan lain-lain. Jadi
ke depan ini menjadi tantangan baru bagi Unsada. Kita baru memikirkan bagaimana Unsada ke depan perkembangannya untuk bisa menghadapi era 4.0 dengan meningkatkan pendidikan dan lain-lain. Tapi sekarang kita juga harus mundur ke belakang untuk melihat mengatasi yang harus kita hadapi mau nggak mau ke depan ini dalam waktu dekat ini. Untuk itu kami mengharapkan seluruh jajaran rektor untuk bersatu padu menghadapi ini semuanya. Bersatu padu dalam bagaimana kita keluar sebagai pemenang. Karena dengan era 4.0 telah diperingatkan apabila kita tidak berhasil meningkatkan performa kita di dalam era 4.0, maka kita akan tersapu oleh disrupsi. Nah, kita sekarang menghadapi lagi, belum menghadapi disrupsi dari 4.0, kita sekarang menghadapi era yang juga apabila kita tidak berhati-hati, apabila kita tidak melakukan langkah-langkah ke depan yang baik, kita akan termakan oleh disrupsi. Jadi ada dua tantangan sekarang, tantangan pandemi dan tantangan 4.0 ke depan. Untuk itu, mari Pak Rektor dengan jajarannya, dosen, para direktur pasca sarjana dan lain-lain, saya harapkan bersatu padu. Seperti juga negara ini, berkali-kali pemimpin negara ini juga meminta, ayo bersatu padu. Jangan kita bersatu, kita teguh, tetapi bercerai, banyak macam-macam, kita akan runtuh. Untuk itu saya mau menghimbau kepada Unsada, jajaran Unsada, para dosen, dekan, dan lain-lain, untuk bersatu padu menghadapi ini semuanya. Kalau kita bersatu, saya yakin kita bisa tetap teguh, kita tetap jalan. Tetapi apabila kita tidak bersatu, tidak membuat visi ke depan, tidak bagaimana kita mengatasi semua, kita akan terdisrupsi daripada dua kegiatan yang menghadang di depan kita, pandemi dan 4.0 ke depan. Boro-boro kita akan bicara 4.0 ke depan apabila pandemi ini juga menghadapi kesulitan buat kita. Nah, saya tidak akan berlama-lama. Untuk itu, Pak Rektor dengan jajarannya, sekali lagi, tolong siapkan langkah-langkah, metode-metode apa yang harus dilaksanakan untuk menghadapi ini semuanya. Karena perkuliahan mungkin akan tetap berjalan dengan daring atau mungkin juga masuk, tetapi dengan batasan-batasan. Seperti juga kalau kita nanti masuk ke mall atau ke restoran, mungkin dari kursi yang tadinya 10 harus 5. Nah, ini juga mesti kita pikirkan. Kemudian juga bagaimana mengenai lingkungan. Ini juga harus kita mulai dari sekarang, tolong disiapkan untuk bersama-sama mari kita atasi ke depan ini. Ini sangat krusial. Ini juga bukan hal yang main-main. Jadi harus kita laksanakan dengan serius. Amin. Karena kembali bahwasanya ini tantangan yang berat sekali. Bukan saja bukan Unsada, tapi buat seluruh pendidikan di Indonesia. Bukan saja untuk Indonesia, tetapi juga untuk seluruh dunia. Amerika sudah menghadapi yang sulit. Juga Bapak-Bapak tahu semua negara lain juga sama. Nah, yang bisa bertahan, yang bisa kuat mental, yang bisa bersatu, itu yang akan bertahan. Nah, untuk itu saya yakin Unsada dengan seluruh jajarannya bersatu teguh. Mari kita jalan terus ke depan untuk supaya kita bisa tetap bertahan untuk memajukan Unsada ke depan. Itu pesan saya, pesan daripada yayasan yang saya harapkan langkah-langkah ke depan ini kita bisa mendapatkan dari rektor dan jajarannya. Kita bisa mendapatkan apa langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi itu semuanya. Ya, kita bisa melaksanakan program-program kita dengan selamat ke depan. Itu saja. Sekali lagi kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Maaf lahir batin dan salam sehat selalu. Saya doakan semua jajaran di Unsada dan saya juga mohon doa restu juga dari Bapak-bapak Ibu sekalian untuk kesehatan kita bersama. Kesehatan yang saat ini. Amin. Juga persatuan kita penting. Mari kita bersatu ke depan untuk memajukan Unsada, untuk mempertahankan Unsada. Jangan sampai kita kolaps. Itu saja, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak pengurus Yayasan Melati Sakura yang pada kesempatan ini disampaikan oleh Bapak Ismaji. Sambutan yang sangat berharga sekali dan memberikan semangat untuk kita aktivitas akademika Universitas Dharma Persada. Bapak Ibu, para tamu yang kami hormati, tibalah saatnya acara inti pada baik. Mohon maaf sedikit ganggu, interupsi. Apabila ada hadir dari anggota YMS yang lain, baik itu pengawas atau yang lain, kiranya hadir, saya ingin meminta mereka untuk mengucapkan selamat hari raya. Apabila hadir ya, tapi kalau enggak, nggak apa-apa. Mohon cek apakah seperti Pak Dodi ada hadir, enggak? Kalau ada hadir, kami persilakan Pak Dodi untuk mengucapkan selamat hari raya kepada jajaran Unsada. Baik. Hadir tidak? Kalau tidak, ya enggak apa-apa. Baik. Dan kami informasikan juga Sekjen Yayasan Melati Sakura sekarang sedang sakit, jadi tidak dapat juga hadir pada acara ini. Yang sakit dan istirahat di rumah. Itu saja Pak Yos, terima kasih. Saya interupsi. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang ini Pak Sekjen segera pulih seperti sedia kala sehingga bisa bergabung kembali dengan Sivitas Akademika Universitas Dharma Persada. Bapak Ibu sekalian, para tamu undangan yang kami hormati, tibalah saatnya pada siang hari ini, yaitu acara inti Tausiah Hikmah Ramadan dan Idul Fitri yang langsung akan disampaikan oleh Ustadz kita, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Agus Salim Dasukemeng, Wakil Rektor Universitas Dharma Persada. Kepada Bapak Kiai, kami persilakan waktu sepenuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin wallahu a'lam bi muradih. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thalathun man kunna fi adkhalahu Allahu jannata min ayyi babin syaa tu'ti man haramaka wa ta'fu amman dhalamaka wa tasilu amman qata'aka. Yang kami hormati Bapak pengurus dari Yayasan Melati Sakura yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ismaji, yang kami hormati para Bapak Rektor beserta seluruh jajarannya, para dekan, dan juga seluruh sivitas akademika Universitas Dharma Persada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat hidayah serta inayahnya kita pada siang hari ini. Di hari yang ketiga di bulan Syawal ini kita dapat dipertemukan melalui online dalam rangka silaturahmi sesama kita dari rektorat dengan yayasan, dari yayasan dengan dari rektorat juga dengan seluruh staf sivitas akademika. Mudah-mudahan silaturahmi ini menjadikan wasilah untuk dipanjangkannya umur kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga menjadi wasilah untuk dimudahkannya rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man arada ayyubsata fi rizqihi aw yunsa fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang menghendaki dipanjangkan, dijembarkan rezekinya, diluaskan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya, maka perbanyaklah
rahim. Ini anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan yang sangat bahagia ini, walaupun silaturahminya daring atau online, mudah-mudahan tidak mengurangi nilai dan pahala silaturahmi kita bersama. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini saya ingin mengungkapkan apakah puasa yang telah kita hadapi, yang telah kita jalani selama 1 bulan penuh dalam kondisi di bawah atau dalam kondisi pandemi COVID-19 ini betul-betul mengerjakan kita, membawa kita menjadi pribadi-pribadi yang luhur, pribadi-pribadi yang agung, ya, pribadi yang sabar, pribadi yang ikhlas, pribadi yang ihsan, serta pribadi yang muttaqin. Nah, inilah yang tadi dibacakan oleh Ananda Raihan, bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bergegas mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin, dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bulan puasa yang kita laksanakan selama sebulan penuh itu, disitulah isinya, intinya banyak ampunan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada umatnya, kepada hambanya. Barang siapa, beberapa hadis, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, tapi dasarnya iman kepada Allah, dasarnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddam, akan diampuni dosa yang sudah lewatnya. Subhanallah. Ini betul-betul tidak diberikan kepada di hari bulan-bulan yang lainnya, hanya di bulan Ramadan. Subhanallah. Yang kedua, sholat tarawih, ya, sholat tahajud, ampunannya luar biasa. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, sama juga. Nah, itu bergegaslah untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala melalui tarawih, melalui menjaga Lailatul Qadar, ya, yang di 10 akhir di bulan Ramadan. Kita dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga, untuk mencari, bukan hanya menjaga, tapi mencari Lailatul Qadar. Perintahnya, iltamisu Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah. Ya, kalau mencari berarti kita kan harus begadang, harus melek. Ya, meleknya tapi bukan meleknya sambil gaple. Kalau meleknya sambil gaple, ya nggak mencari Lailatul Qadar. Diisi Lailatul Qadar itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qoma Ramadan. Qoma, jadi berisi dengan ibadah. Apakah itu kita membaca Al-Qur'an, apakah membaca zikir, apakah kita membaca tasbih, lain apa saja. Dan apakah kita sedang memikirkan bagaimana, misalnya kita bagaimana puasa, saya ajarnya di laboratorium penelitian masalah vaksin untuk mencari vaksin anti COVID-19 ini. Ya, didasarkan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kita ini benar-benar bekerja untuk mencari ridho Allah. Mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu akan mendapatkan pahala yang sama, ya, dengan orang-orang yang membaca tasbih, karena dia memikirkan agar menjadi pekerjaannya yang paling bermanfaat orang-orang banyak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik itu adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. Nah, ini harus kita camkan. Nah, sudahkah Ramadan yang sebulan penuh kita laksanakan? Jadikah pribadi-pribadi yang sabar? Ya, pribadi yang sabar. Kenapa? Karena coba bayangkan di bulan Ramadan Subhanahu wa taala, kita rasanya pagi-pagi, aduh pengennya ya biasa ngopi, ya minum kopi, secangkir kopi, kemudian ditambah dengan singkong rebus atau singkong goreng misalnya, itu kan nikmat sekali. Kita sabar. Artinya sabar menahan hawa nafsu dari lapar dan dahaga itu. Kan nikmat di siang hari begini. Bagaimana kalau minum milkshake itu? Waduh, enak banget katanya. Tapi kita sabar. Nah, sudahkah kita menjadi orang yang sabar? Selain itu, sudahkah kita menjadi orang yang ikhlas? Ini yang paling berat. Bapak dan Ibu, di dalam Ramadan ini justru ujian yang paling berat itu yang namanya lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ikhlas itu beramal kita hanya untuk Allah.
Ya, bukan untuk siapa, bukan karena siapa. Itu namanya ikhlas yang paling berat. Itu yang paling. Ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ya. Tidak diperintahkan untuk ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, lillahi ta'ala kita diuji di dalam berpuasa. Misalnya gini, di dalam berpuasa kita di rumah nggak ada siapa-siapa. Aduh, ini haus minta ampun. Tenggorokan sudah kering, mulutnya sudah putih ya. Itu begitu melihat air es itu subhanallah, itu rasanya menggupai-gupai dari jauh. Subhanallah enaknya. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala puasa kita. Kalau bukan karena Allah puasa kita, maka nggak ada siapa-siapa, inilah udah minum aja glek 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 glek. Seperti itulah. Tapi karena ini kitanya puasanya karena Allah Subhanahu wa taala, ya kita tahan, sabar. Nah, apabila hal semacam itu, ini kan minum itu barang yang diperbolehkan. Tapi pada waktu puasa dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus kita diuji kesabarannya, keikhlasannya. Betul nggak lillahi ta'ala puasa kamu? Oleh karena puasa, as-saumu li, kata Allah, puasa itu untuk aku. Biasanya puasa itu, kebaikan itu, ya, kullu amal ibnu Adam lahu. Amal-amal ibnu Adam itu biasanya untuknya. Dibalas biasanya hasanah bi asyram salihah, 1:10, atau 1:100, banding 700. Itu amal-amalan. Tapi khusus puasa, as-saumu li, puasa itu hanya untuk aku katanya. Wa ana azibih, dan aku akan membalasnya. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ya'lamu ma fis sudur, Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Nah, inilah kenapa dia meninggalkan syahwat makanannya, syahwat minumnya, dia tinggalkan hanya karena Allah. Syahwat biologisnya dia tinggalkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kata Allah, as-saumu li, puasa untuk aku. Wa ana azibih, dan aku akan membalasnya. Ya. Nah, inilah apakah ini bisa latihan kita selama 1 bulan penuh. Barangkali ada yang sudah latihan sudah 60 tahun, seperti Pak Ismaji sudah latihan 60 tahun. Saya sudah latihan 60 tahun juga puasa seperti itu. Sudahkah memberikan dampak kepada jiwa kita? Jiwa yang mukhlisin, jiwa yang muttaqin. Nah, kalau itu sudah bisa diterapkan, barangkali sudah tidak akan ada lagi yang namanya kita, mumpung nggak ada orang bisa, ini bukan haknya dimakan saja. Nggak bisa, nggak seperti itu. Kalau memang tidak akan ada lagi orang yang mikir-mikir korupsi. Kenapa? Karena walaupun tidak diketahui oleh orang, tapi Allah Subhanahu wa taala akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah bisa menerapkan ini dalam kehidupan keseharian kita, di dalam berkerja kita, ya, jiwa ikhlas, jiwa yang sabar, serta pribadi yang takwa. Ya, pribadi yang takwa itulah pribadi yang paling luhur. Ayyamna al-mu'min min fi'lil ma'asi khaufan min Allah Ta'ala. Seorang mukmin menjaga dirinya tidak berbuat maksiat karena takut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling top. Tidak akan ada yang terjadi. Seorang suami meninggalkan istrinya karena istrinya mutakin, dia tidak ragu lagi. Udah tidak akan ada nyeleweng, ada selingkuhan, tidak akan mungkin. Sama juga istri melepas suaminya. Suaminya mau dinas keluar kota, mau dinas keluar negeri, silakan. Karena di dalam hati ini ada jiwa al-muttaqin yang dibina selama ini di dalam Ramadan ini. Karena janji Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ujungnya puasa itu agar kita menjadi orang yang pribadi-pribadi yang muttaqin. Itu. Nah, kalau kita sudah muttaqin tadi bisa menahan dirinya, tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, bisa menjaga istiqomahnya, dia melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak lagi puasa pada waktu bulan Ramadan dia rajin sholat, dia rajin sedekah, dia rajin baca Quran. Tapi di luar bulan Ramadan dia lupa lagi sholatnya, dia lupa lagi sedekahnya, ya tidak jadi. Oleh karena itu disindir oleh ada salah satu makalah, laisal 'aid liman labisal jadid walakinnal 'aid liman ta'atu yazid. Bukan lebaran katanya bagi orang yang hanya ganti pakaian.
ganti baju koko, ganti peci. Bukan lebaran katanya. Tapi walakinnal Id, yang namanya Id lebaran itu liman ta'atuh yazid, bagi yang mereka taatnya, baktinya kepada Allah makin bertambah. Ataupun liman khaba yaumal wa'id, bagi mereka yang makin takut akan hari adanya pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau sudah dijawab di dalam diri kita ya, sudah ada terjiwa takut liman khaba yaumal wa'id, takut akan ada hari pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan bisa menjaga diri. Nah, ini tujuannya, salah satu hikmah dari Ramadan itu barangkali keimanan dan ketakwaan agar kita bisa menjaga diri kita. Betul nggak? Bisa nggak kira-kira kita menjaga diri kita agar kita menjadi pribadi-pribadi yang luhur? Puasa juga merupakan ibadah yang dapat membentuk jiwa kita menjadi jiwa yang tentram, mutmainnah, ya, sehingga dapat terhindar dari berbagai keresahan batin dan kegelisahan hidup. Juga dapat melahirkan jiwa yang dermawan, menumbuhkan rasa solidaritas yang tinggi di antara sesama kita, dan dapat membuahkan perilaku yang baik dan terpuji. Apalagi di era pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang membutuhkan bantuan kita. Apakah bantuan kita, kedermawan kita dari masalah finansial, apakah dermawan kita dari segala fisik. Man lahum malun falyatasaddaq bimali. Barang siapa yang punya kelebihan finansial, maka bersedekahlah dengan finansial. Tapi man lahu quwwah, barang siapa yang mempunyai kekuatan, falyatasaddaq biquwwati. Dia saya punyanya hanya tenaga, ya bantulah dengan tenaga. Apakah kita menyemprotkan disinfektan? Itulah sebagai manifestasi daripada tadi hasil dari puasa kita menimbulkan jiwa kedermawanan, jiwa solidaritas dengan orang lain. Nah, nanti kita mengevaluasi akhirnya, sudahkah Ramadan kita, puasa kita menjadikan kesalehan individu, kesalehan sosial pun timbul nggak di dalam puasa kita? Kalau puasanya seperti yang lama, yang biasa-biasa saja, ya laisal aid. Ya, masih tetap melakukan maksiat, masih tidak mau menolong orang lain, masih tetap tidak musyrafah. Jadi laisal aid liman akalal ketupat katanya, bukan aid yang hanya makan ketupat. Ya. Ketupat dengan rendangnya, ketupat dengan sambal goreng atinya. Bukan itu. Walakinnal aid liman tarukal maksiat. Yang namanya aid lebaran itu bagi mereka yang bisa menahan hawa dirinya. Takut tidak, artinya dia tidak melakukan maksiat, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pribadi-pribadi itulah yang harus kita timbulkan dari Ramadan ke Ramadan. Jadi saya selalu memberikan contoh, jangan puasanya seperti puasa si Unyil. Ingat ya Pak, di dalam TV, acara TVRI ada yang namanya film si Unyil. Ada Pak Raden, ada si Uplis gitu ya. Si Unyil itu sekolahnya tidak naik kelas. Jadi dulu sejak saya SMP, SMA, sekolahnya itu kelas 3 saja, nggak pindah-pindah dari SD Sukamaju. Dekat rumahnya Pak Yos, barangkali Sukamaju itu di sana. Kan naik-naik itu si Unyil itu. Ya, mestinya puasa kita, ya, mestinya dari tingkat SD, bukan naik ke tingkat puasanya, puasa tadinya hanya bisa menahan lapar dan dahaga saja dan syahwat. Barangkali puasa anggota tubuh kita, mata kita bisa dijaga, lisan kita bisa dijaga, tangan kita bisa dijaga. Itulah tingkatan shaumul jawarih, puasa seluruh anggota tubuh kita. Nah, kita bisa enggak? Nah, itu yang harus kita pahami betul, bahwa yang paling tadi yang sudah disinggung, dibacakan oleh Anak Rehan itu, kira-kira indikatornya orang yang muktakin itu yang seperti apa sih Pak Ustadz ini? Ada juga yang menanyakan. Yang tadi barangkali terlalu berat, terlalu umum. Nah, yang berkaitan dengan silaturahmi ini ada di dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai dengan 135. Mungkin tidak akan semuanya. Yang tanda-tandanya orang yang muttaqin itu, yang pertama adalah selain yang muttaqin adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, mereka yang mampu menginfakkan sebagian hartanya fis sarra'i wad dharra, pada waktu dia dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Ya. Kalau dalam keadaan senang biasanya tidak ada masalah, tapi dalam keadaan susah biasanya, waduh boro-boro katanya untuk memberikan zakat, untuk sendiri aja susah. Memang kalau tidak mampu memberikan zakat fitrah, ya diberi zakat. Tidak usah harus maksa. Ya.
Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Definisinya orang fakir itu mereka yang yang punya yang punya penghasilan tapi kecil sekali, kurang dari 50% penghasilannya. Itu yang namanya fakir. Jadi untuk biaya hidupnya sehari pun istilahnya kalau orang Sunda bilang koreh-koreh cok. Hari ini dapat, hari ini diinfakkan, itu namanya fakir. Nah, ada orang miskin, barangkali orang miskin itu yang penghasilannya misalnya 1.000, pengeluarnya penghasilannya 1.000 tapi kebutuhannya 2.000 atau 1.500. Nah, itu adalah termasuk kategori miskin. Nah, mereka bisa diberi zakat, namanya zakat fitrah. Ya, seperti itulah. Karena fungsinya zakat fitrah tuhratan lis-shaimi wa tu'matan lil masakin. Merupakan tuhratan lis-shaim, pembersih bagi yang berpuasa. Dari puasanya menerafat perbuatan dosa dan lain-lainnya. Wa tu'matan lil masakin, fungsi zakat fitrah itu sebagai hidangan untuk para fakir miskin. Ya, tu'matan lil masakin. Jadi jangan sampai ada fakir miskin di daerah kita, sekitar kita yang pada waktu Lebaran tidak makan ketupat. Nah, oleh karena itu silakan dikeluarkan zakat fitrah itu dawil qurba yang paling dekat, apalagi saudara dekatnya itu yang utamanya. Ya. Satu. Yang keduanya ini kategorinya orang-orang yang berhasil puasanya, orang yang muttaqin, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan masuk surganya Allah. Artinya sifat orang yang ahli surga itu yang keduanya al-kadhiminal ghaidh. Wa hum al-habisuna li ghadihim idza ghadibu. Ya, mereka yang bisa menahan amarahnya. Dalam kondisi al-kadhiminal ghaidh, misalnya Pak Rektor bisa marah sama Bu Umi. Ya. Tapi karena sudah tadi al-kadhiminal ghaidh baru bisa menahan, ya sudah tidak marah. Kalau Bu Umi marah ke Pak Rektor kan nggak mungkin. Ini ambil contohnya yang gampang gitu ya. Saya bisa marahin Bu Lina misalnya. Itu karena saya dalam posisi strukturnya saya di atasnya dia bisa. Nah, saya bisa menahan amarah kita. Barangkali karena dengan Ramadan ini kalimahnya yang baik ya, menjadi orang yang dermawan, orang yang sopan santunnya yang luar biasa. Ini Ramadan mestinya seperti itu. Lain, orangnya lunglai lunak ya. Nah, seperti tapi bukan membiarkan orang yang salah. Tetap saja kita harus memberikan guidance kepada orang yang salah tersebut. Itu yang keduanya wal qadiminal itu. Yang ketiga, tandanya orang yang berhasil puasanya atau dijanjikan oleh Allah masuk surga itu wal afina 'anin nas, mereka yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Nah, ini yang mau memaafkan kesalahan orang lain itu berat. Memaafkan kesalahan orang lain tuh, subhanallah. Orang yang apalagi yang salah telah kepada kita, yang menyakiti, kita maafkan. Itu kalau bisa kita bisa memaafkan kesalahan orang lain, inilah dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini di bulan Syawal setelah kita melaksanakan ibadah, maka dianjurkan kita untuk bersilaturahmi. Nah, oleh karena itu di Indonesia disebutkanlah silaturahmi ba'da Aid itu namanya halal bihalal. Saya kalau mencari halal bihalal di dalam Quran nggak ketemu. Hadisnya pun nggak ketemu halal bihalal itu. Tapi kalau yang namanya silaturahmi banyak ayat-ayatnya. Ya. Nah, inilah mudah-mudahan dengan silaturahim ini memaafkan saling maaf. Khususnya kenapa dengan hakullah barangkali sudah dimaafkan selama bulan Ramadan. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Sesama manusia. Ini yang banyak yang belum bisa dimanfaatkan. Nah, oleh karena itu sesama manusia ada kesempatan untuk minal aidin wal faizin. Ya. Selain bukan hanya sekedar berdoa saja, tapi juga jangan salah minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Itu bukan artinya. Sebenarnya itu doa minal aidin wal faizin itu. Ja'alanallah wa iyyakum minal aidin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita semua orang yang kembali kepada kesucian. Artinya semua dosa-dosa kita kecil kita dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali hablum minan nas, dosa sama manusia. Nah, dengan adanya silaturahmi ini walaupun online
mudah-mudahan bisa memaafkan juga sesama manusia. Ya, barangkali ada salah kata saya dengan Pak Yos atau dengan Pak Rektor, dengan saya, mohon dimaafkan Pak Rektor. Nah ini pentingnya silaturahmi ini. Ya, mudah-mudahan jangan sampai ada lagi setelah ini. Mudah-mudahan istilahnya kasarnya 0-0 katanya Pak Rektor. Ya istilahnya itu 0-0. Tapi ya mudah-mudahan kita dengan ada ucapan seperti itu, insya Allah kita termasuk ketiga kelompok yang dijanjikan Allah Nabi Muhammad SAW. Salasun man kunna fi adkhalal jannata bi min aibab. Ada 3 kelompok golongan katanya, golongan yang dijanjikan bisa masuk lewat pintu surga yang mana saja. Silakan, ini mau pintu yang mana? Pak Yos mau minta pintu yang mana? Pak Rektor minta mana? Yang pertama namanya tu'ti man haramaka, mau memberikan kepada orang yang tidak pernah memberi. Orang itu kalau orang Sunda bilang perepet jahe, susah kalau jahe itu kan begini nih. Nggak begini jahe. Nggak pernah memberikan. Ya tuh teman haram, orang nggak pernah. Ya Allah, orang lain ngasih itu, dia tidak pernah ngasih tahu apa-apa. Ya oleh kita diberi. Barangkali dengan diberi, mudah-mudahan, oh ternyata diberi orang lain itu senang. Barangkali dia tergugah. Ya, itu tu'ti man haramaka. Biasanya nih tetangga di komplek. Kadang-kadang malam likuran, ada ngasih sama Pak Ustadz, ada ngasih sama tetangganya gitu ya. Itu kadang seperti itu. Ya, itu dia ada orang sebelah sana, jangan dikasih. Orang nggak pernah ngasih, itu orang licik banget, pelit banget, repet jahe kan ya. Wah, macam-macam seperti itu gelarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ta'fu amman dolamaka, mau memaafkan terhadap orang yang mendolimi kamu. Nah, ini juga berat. Orang mendolimi kita, kita maafkan. Ya, itu yang mendolimi kita, kita maafkan. Biasanya ya, baru jangankan memaafkan yang mendolimi, baru dilihat aja, ngapain lo lihat-lihat. Wah, paham juga seperti itu ya. Nah, kita nggak ada. Ya, inilah mudah-mudahan dua. Yang ketiganya watasilu amman qata'aka. Yang ketiga, kelompok orang yang disilakan masuk melalui pintu surga mana itu orang yang mau menghubungkan tali persaudaraan, tali silaturahim. Ya, ada yang namanya persaudaraan itu persaudaraan seagama, ada persaudaraan sebangsa, ada persaudaraan sedaerah, ada persaudaraan setanah air. Inilah ada ya ukhuwah watoniyah, ukhuwah wasyariyah, ukhuwah islamiyah. Tiga ukhuwah yang harus kita pertahankan. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan dengan silaturahmi yang singkat ini, dengan melalui daring ini, mudah-mudahan ini menjadi wasilah, menjadi perantara agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, hamba Allah yang mukhlisin, hamba-hamba Allah yang betul-betul bisa menerapkan yang namanya lillahi ta'ala. Insya Allah, kalau kita sudah mencapai tingkatan bahwa ayyamnal mu'min min fi'lil ma'asi khaufan min Allah, mencegah diri seorang mukmin dari perbuatan maksiat yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita mendapat derajat yang muttaqin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, oleh karena itu, karena di dalam puasa ada yang namanya di dalam haji ada yang namanya haji mabrur ya. Bukan haji mabur, tapi haji mabrur. Ada juga puasanya yang makbul, puasa yang diterima seperti apa. Nah, untuk mempertahankan kemakbulan kita, kemabruran puasa kita, ya diantaranya disunnahkan juga untuk melanjutkan puasa 6 hari selama bulan Ramadan, selama bulan Syawal. Ya, karena kalau kita puasa di bulan Syawal 6 hari sama dengan puasa sepanjang tahun. Satu. Yang keduanya, qiyamul lail wal muhafadzah 'alal witir. Yang di bulan Ramadan selalu pola sholat tarawih, sholat witir. Nah, di luar Ramadan dibiasakan juga dong supaya tetap kita memaintain ibadah yang biasa dilakukan di bulan Ramadan, kita maintain. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-mudawamah al-rawatib tabi'ah al-faraid. Yang 12 rakaat misalnya kita selalu dalam Ramadan itu melaksanakan sholat sunat rawatib yang 12 rakaat, ya kerjakan. Yang ketiga, ada qiraatul Quran. Membaca Quran, sudah tadarus. Ada yang sudah khatam 2 kali, ada yang sudah khatam 3 kali. Nah, at least di luar Ramadan itu paling tidak minimum 1 juz, satu hari. Jadi tiap bulan khatam Quran. Nah, itu Bu Lina katanya tiap bulan mau khatam Quran. Silakan Bu Lina, ya.
Yang ketiga, yang kelima, ikhris ala amalil birri wastaqim ala ta'at. Hendaknya karena di bulan Ramadan tadi sering melakukan sedekah, berbuat baik kepada orang lain, ya lanjutkan di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan dengan membiasakan kebiasaan itu, ya insya Allah kita mudah-mudahan menjadi orang-orang yang diterima ibadah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, mestinya handap asar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ditetapkan hidup dalam keadaan iman dan Islam. Amin. Kemudian Allah. kita ditetapkan Amin. juga ala kalimat tetap. Kalau seandainya Allah akan memanggil kita, misalnya tahun ini akan dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala, ya kita Allah yang punya, ya kita mohon kepada Allah, jadikanlah akhir kalimat yang keluar dari mulut kita kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah yang kita harapkan. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ya rabbal alamin. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin sekalian kita memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar puasa kita senantiasa dikabulkan, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga mohon kita jangankan puasa yang kita laksanakan selama ini bukan yang puasa yang terakhir bagi kita, ya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma shalli ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad. Wasallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabatul ajmain. Amin ya Allah. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa ta'abbudana wa takhashu'ana wa tammim taksirana ya Allah. Terimalah ya Allah puasa kami ya Rabb. Terimalah ya Allah salat kami. Terimalah sedekah-sedekah kami ya Allah. Terimalah segala perbuatan ibadah kami ya Allah. Amal-amal baik kami ya Allah. Terimalah bacaan Quran kami ya Allah. Allahumma sabbit 'alal imani wal amal salih. Tetapkanlah ya Allah kami agar tetap iman kepadamu dan selalu beramal saleh. Wahyina hayatan thayyibah. Berikanlah kepada kami kehidupan yang baik, kehidupan yang sakinah, mawaddah warahmah, samawa. Wa alhiqna bis-shalihin. Dan kumpulkanlah kami berserta orang-orang yang saleh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim waghfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimin wa jami'il muslimin. Allahumma la taj'al akhirul ahdi min syamina iyyah wa in ja'alta ja'alna mahruman wa la taj'alna mahruman. Ya Allah, jadikanlah bulan Ramadan ini sebagai bulan Ramadan. Jangan kau jadikan bulan Ramadan ini bulan Ramadan yang terakhir dalam hidup kami ya Rabb. Engkau menjadikannya sebagai Ramadan terakhir bagi kami, maka jadikanlah kami sebagai orang-orang yang kau sayangi ya Rabb. Ya Rahman ya Rahim. Terimalah seluruh amal ibadah kami di bulan Ramadan ini ya Rabb. Ya wasi'al maghfirah. Ampunilah engkau yang maha pengampun. Ampunilah ya Allah seluruh dosa-dosa kami. Dosa ibu bapa kami. Dosa orang-orang yang kami cintai. Dan kami sayangi karena Allah. Allahumma ya mujibas sa'ilin. Kabulkanlah seluruh doa-doa kami. Taqabbalallah minna minkum taqabbal ya karim. Terimalah ibadah kami ya Rabb. Ya Rabb ya Karim. Terimalah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Agus Salim Dasuki MI yang sudah memberikan tausiah pada siang hari ini. Semoga kita semuanya mendapatkan nilai tambah dalam amalan kita sehingga kita termasuk orang-orang yang telah alakum tattaqun. Dan seluruh sifat akademika Universitas Tanpa Persada mempunyai nilai tambah dari hari-hari sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah mudah-mudahan dengan silaturahim ini mungkin selama Unsada berdiri baru pertama kali ini silaturahim dalam keadaan melalui online ini, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi hikmat, tidak mengurangi kekangenan sama kita semuanya. Mudah-mudahan Allah mencatat sebagai amal yang terbaik, amal yang
dinilai oleh Allah adalah amalan jannatun naim. Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum acara penutup, kami memberikan kesempatan kepada yang terhormat Bapak Rektor, kemudian Bapak Pengurus Yayasan Melati Sakura, dilanjutkan dengan para warek 1, 2, 3, dan para dekan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada seluruh jajaran Unsada. Kami persilahkan mungkin diawali oleh Bapak Rektor terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Pengurus Yayasan Melati Sakura, kemudian Warek 1, Warek 2, Warek 3, Pasca Sarjana, kemudian para dekan. Kami persilakan, kami mohon terlebih dahulu kepada Bapak Rektor. Kami persilakan Pak Rektor agar bisa dilihat, bisa didengar oleh seluruh sivitas akademika Universitas Dharma Persada. Kami persilakan, Pak. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin semua untuk sivitas akademika Unsada. Terima kasih. Berikutnya kepada yang terhormat Bapak Ismaji, kami persilakan. Mewakili Ketua Umum Yayasan Melati Sakura dan seluruh pengurus Yayasan Melati Sakura, saya mengaturkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Maaf lahir batin, semoga kita semuanya, Universitas Akademi Unsada dan Universitas Dharma Persada dapat tetap teguh maju ke depan, walaupun tantangan dan badai menghadap di depan. Amin. Amin, amin, amin. Amin, amin. Terima kasih, Bapak. Berikutnya adalah Bapak Wakil Rektor 1. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sivitas akademika Universitas Dharma Persada, kami juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf segala tutur kata, baik sengaja atau tidak, tolong dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak Wakil Rektor 2. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami atas nama dari Wakil Rektor 2 beserta seluruh jajaran ya di bawah Warek 2 yang selalu memberikan pelayanan kepada seluruh sivitas akademika. Kami mohon maaf apabila dalam pelayanan kami selama 1 tahun banyak yang tidak berkenan. Sekali lagi kami mohon maaf dan kami mohon mudah-mudahan ke depan lebih baik dan kita berdoakan ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Kullu amin wa antum bikhair. Semoga Allah menjadikan kita semua dan termasuk orang-orang yang bahagia, orang-orang yang kembali ke kesucian dan tiap tahun mendapat kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kami beri kesempatan untuk Wakil Rektor 3, Ibu Fani. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Ini tak bisa berjabat. Kita pun harus tetap jaga jarak. Corona menghalangi kita berjumpa, tapi takkan bisa menghalangi mantu. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Selanjutnya kami beri kesempatan untuk Direktur Pasca Sarjana, Bapak Profesor Dr. Insinyur Kamarudin Abdullah. Kepada Prof, kami persilakan. Maaf lahir batin, Prof. Mic-nya Prof ditekan, diklik. Klik itunya yang gambar speakernya. Maaf lahir batin, Prof. Ya, Prof. Ya, sudah. Bisa ya? Di on. Bisa, sudah dengar Oke. ya? Sudah kedengaran ya? Sudah. Atas nama Sekolah Pasca Sarjana dan para staf dosen, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijrah. Mohon maaf lahir dan batin, dan semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini terima oleh Allah yang Maha Kuasa. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Terima kasih Prof. Baik, berikutnya kami kesempatan untuk Bapak Dekan Fakultas Sastra, Bapak Dr. Eko. Pak Eko cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Konnichiwa. Semua aktivitas akademika Fakultas Sastra, seluruh staf dan dosen dan karyawan, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin dan semoga Unsada semakin jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Berikutnya untuk Fakultas Teknik, Bapak Dekan, Bapak Insinyur Agustin Sugiarto MT, kami persilakan. Yang terhormat Bapak Ismaji dan seluruh jajaran pengurus Yayasan Melati Sakura, Bapak Rektor dan seluruh sivitas akademika Universitas Dharma Persada serta Bapak Ibu sekalian, saya atas nama pribadi dan keluarga besar Fakultas Teknik menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri dan mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Bapak. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Dekan Fakultas Teknologi Kelautan, Bapak Yosef Arya Dewanto. Kami persilakan Bapak. Selamat siang. Kami mewakili Fakultas Teknologi Kelautan menghaturkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Unsada bisa melewati pandemi ini dengan baik dan semakin maju dan sukses. Dan semua kita selamat dan sehat selalu. Amin. 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 Baik. Terima kasih Pak Dekan FTK. Selanjutnya adalah Bapak Dekan Fakultas Ekonomi. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan jajaran Fakultas Ekonomi menghaturkan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan. Terima kasih kepada seluruh para tamu undangan yang sudah hadir, menyempatkan waktu dengan satu niat, yaitu mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari ini kita mendapatkan nilai tambah dari hari-hari sebelumnya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mengabadikan momen yang sangat penting ini, sebelum acara kami tutup, kami mohon untuk foto bersama yang akan dipandu oleh langsung Bapak Heri. Kami persilakan Pak Heri. Foto bersama. Baik, terima kasih Pak Yos selaku moderator. Pertama sekali saya mengingatkan dulu bahwa untuk penanda kehadiran kita sudah sepakat, silahkan mengisi polling yang ada di menu di bawah itu di sebelah Q&A. Saat ini yang sudah mengisi polling 94% atau 119 dari 126 pegawai Unsada yang hadir, berarti ada 6 orang lagi ya, baru naik jadi 95%. Kemudian pada kesempatan ini saya ingin membacakan hasil polling ya, sekedar untuk menambah informasi kita aja. Yang pertama pada saat ini dari Fakultas Sastra yang hadir itu ada 27, baik dosen maupun karyawan, 23%. Fakultas Teknik ada 27 orang, Fakultas Teknologi Kelautan 12, Fakultas Ekonomi 11 orang, kemudian yang dari Rektorat ada 43 orang, ini pada umumnya adalah dari karyawan kita. Kemudian terhadap pertanyaan, sudah berapa lama Anda bekerja di Unsada? Ternyata ada 8 orang yang sudah lebih dari 30 tahun. Ya, Masya Allah ya, sama sekali ya. Ada 35 orang yang sudah lebih dari 20 tahun, kemudian ada 26 orang yang sudah lebih 10 tahun, 5 orang yang lebih 19 tahun, dan selebihnya yang kurang dari 5 tahun ada 32 orang. Kemudian terhadap pertanyaan seberapa
menurut kita masing-masing, apakah Unsada masih dipercaya oleh masyarakat atau tidak. Ternyata 65% merasa masyarakat akan insya Allah masih mempercayai Unsada. Ada 32% yang masih meragukan, dan yang selebihnya mengatakan tidak tahu. Kemudian sejauh mana merasa bahwa Unsada punya ekspektasi ke depan, ya ada 100 atau 89% menginginkan selalu ada perbaikan yang terus-menerus ya, kaizen ya, sesuai dengan salah satu filosofi yang kita gunakan juga dari filosofi dari kebudayaan Jepang ya. Kemudian berkaitan dengan sejauh mana penilaian dari masing-masing kita terhadap kegiatan WFH, work from home, dan LFH, learn from home, yang dilaksanakan selama 3 bulan ini, 81% mengatakan cukup efektif, 12% mengatakan sangat efektif, ada 8% mengatakan tidak efektif. Ya, wallahu alam itu adalah hasil isian kita sendiri. Ini hanya sekedar, bukan merupakan survei yang resmi, tapi kami dari moderator dan host tadi sekedar bahwa polling ini supaya jangan hanya mengucapkan hadir, tapi setidaknya ada yang diisi gitu. Ya, sudah tinggal 3 orang yang belum isi polling ya, mudah-mudahan sambil kita foto-foto yang belum ngisi polling silakan diisi sebagai absensi kehadiran kita ya. Baik, untuk foto bersama silahkan videonya yang bisa diaktifkan, videonya silahkan diaktifkan karena saya akan men-screenshot ada 6 halaman ini karena kita ada 129 orang akan men-screenshot foto ini, walaupun ini juga nanti videonya akan kita share ke Bapak Ibu sekalian, merupakan dokumentasi yang lebih lengkap, tapi yang foto ini adalah berbentuk yang statis ya. Baik, demikian dari saya. Sekarang silakan kita mengatur posisi masing-masing, mungkin sambil dengan posisi tangan gini ya, minal izin wal faizin ya. Saya akan ambil satu persatu. Yang pertama dari page yang pertama, ini fotonya agak lama. Saya mulai dari Pak Yos. Ini ada yang saya sebutkan ya, langsung saya foto. Ini yang page yang pertama. Oke, sudah. Sekarang page yang kedua. Ya, alhamdulillah semuanya videonya sudah hidup. Nanti yang videonya nggak hidup saya beritahu ya. Yang di page yang ketiga ya seluruhnya juga sudah hidup. Ya. Page yang terakhir, wah ini paling banyak yang tidak hidup ya. Pak Yoga, Bu Duyarti, Pak Darsono, Bu Prof Albertin, Pak Ayom, ya gimana? Ya karena sampai sekarang ya Pak Yoga sudah ini, ya Prof Albertin ya selamat. Ya maaf lahir batin Prof, baru lihat foto Prof. Kemudian Mas Yudi, Bu Hermin, ya banyak yang nggak hidup ini di page yang terakhir. Oke, saya potret aja. Ya, baik ya, ada Bu Nur Samsia juga di page yang terakhir ini. Baik Bapak Ibu yang hadir, alhamdulillah tadi 128 orang. Saya dari host, mungkin sedemikian. Dari Pak Moderator mungkin kalau ada yang mau disampaikan yang lain. Dan video ini nanti akan kita share ke Bapak Ibu ya, dengan share ke YouTube nanti ya. Silakan Pak Yos. Baik, terima kasih Pak Host yang selama ini berperan penting. Saya ingin membuat satu momen yang bagus, mungkin untuk satu kenangan, karena ini adalah yang pertama kali. Mohon dengan hormat kepada Bapak Rektor untuk menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Kemudian semuanya peserta mengatakan dengan mohon maaf lahir dan batin. Kira-kira seperti itu. Jadi Pak Rektor berkata, Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Kemudian seluruh peserta mengatakan mohon maaf lahir dan batin. Gitu. Bisa Ferry? Iya Pak Yos. Siap.
Siap. Mari Pak Rektor. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Baik, terima kasih. Mungkin karena ini suaranya tidak sama karena dengan dibaca COVID mungkin di langit, saya nggak tahu, tapi mudah-mudahan hasilnya maksimal. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dengan berakhirnya session foto dan mengucapkan terima kasih, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang berbahagia pada hari ini. Kami tidak lupa mengucapkan kepada Bapak Rektor beserta jajaran, Bapak Pengurus Yayasan Melestari Sakura, Bapak Ibu dan rekan-rekan yang berbahagia atas kehadirannya dan berpartisipasi pada acara undangan memenuhi dari Bapak Rektor. Terima kasih. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada kata-kata yang salah, tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Bertemu kembalinya. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri, kami kembalikan. Terima kasih. Ya, dengan demikian Zoom kali ini koneksinya saya lepas ya. Baik, saya dari Terima kasih Pak Heri dan tim. Terima kasih Pak Heri. Semuanya. Semuanya. Terima kasih semuanya atas Ya. Yos. Terima kasih Pak Lekan. Terima kasih. Ade Raihan, terima kasih Ade Raihan. Terima kasih Mas Rehan. Terima kasih. Sukses ya Raihan, bagus. Saya juga berterima kasih banyak kepada suaranya. Ade Rehan. Ya itu peserta musabaqah yang kemarin ke Banda Aceh. Kan. Kok nyebutnya Ade ya? Nah, di bawah umur saya. Anak itu. Iya. Anaknya Bu Nur. Ya. Baik. Terima kasih semuanya. Terima kasih selamat menjalankan rutinitas sehari-hari. Kangen kali Pak Heri, jangan lepas dulu. Ayos. Baik. Ayos itu Prof. Abeltin hadir ya? Hadir, ada, namun tidak ada video. Sampaikan salam. Pak Is. Prof. Abeltin. Saya nggak lihat tadi apa hadir apa nggak. Pak Ari Artadi ada nggak? Pak Ismaji. Ada Pak. Selamat siang. Buat Prof. Abeltin. Tadi Pak Heri ke monitor nggak Pak Dodi hadir tidak? Nggak ada Pak kelihatannya. Namanya nggak ada yang. Nggak ada namanya. Ya udah, Bapak. Prof. Abeltin tadi ada saya lihat dengan namanya. Salam dari saya. Salam minal aidin. Maaf lahir batin, Pak. Oke. Terima kasih. Mungkin yang hadir, maaf, yang hadir mungkin yang tahu pasti memonitor adalah Bapak Heri dari TIK. Oke. Oke, Pak Yos. Terima kasih. Ya. Baik ya, kalau ini bisa saya tutup ya, Bapak, Ibu. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih. Itu ini hidangannya Pak Yos belum hidangannya untuk kali ini. Snacknya belum dibagikan deh. Ya. Tahu. Hari ini tahu Sumedang. Nanti singkong goreng deh boleh. Rangginang juga boleh. Boleh. Nanti lewat online aja Pak. Pakai GoFood bisa nih. Dikirim aja pakai GoFood. Pak Marek 2 singkong goreng sama Siap. Baik. Baik, terima kasih.